Apa betul membaca Yasin dan tahlil saat menguburkan mayat itu tak boleh? Macam mana yang betul bagi makmum membaca Fatihah? Sebab imam macam kilat, cepat betul. Ini nama imamnya ini Valentino Rossi. Apa maksud solat pakai ingat ajo? Apa maksud solat pakai ingat ajo tapi tak sembayang? Dah, itu namanya solat eling. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri-ciri mengikut aliran Syiah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa cek yang mau dibagi. Kertas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa betul membaca Yasin dan tahlil saat menguburkan mayat itu tak boleh? Yasin itu Quran apa Koran? Hah? Quran. Oke. Kita baca nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Yang menulisnya imam dalam mazhab Syafi'i. Nama imamnya Imam An-Nawawi. Siapa namanya? Imam Nawawi. Dengarkan baik-baik. Masih bisa mendengar? Masih fokus? Suara saya jelas? Wa qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, sesudah mengkebumikan jenazah masuk ke liang lahat, sebagus-bagusnya mereka khatamkan sekhatam Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu, kalau mereka khatamkan semua Quran 30 juz, kana hasanan, itulah yang paling bagus. Sekarang saya tanya, boleh baca Yasin? Siapa bilang boleh? Yang paling bagus sekhatam Quran. Kenapa baca Yasin? Karena Yasin hatinya Al-Quran. Tak sanggup baca sekhatam Quran 30 juz, pilih hatinya Al-Quran. Hatinya Quran tak sanggup, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falak sekali, Qul bin nas sekali, Al-Fatihah sekali. Tak juga sanggup, laut dekat sini kan? Dekat kan? Ah, tulak kan di situ. Bukan kata aku, ini bukan kata Abdul Somad. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz, kullahu semuanya, kana hasanan. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Apa mazhabnya? Syafi'i. Awak di Sungai Apit nih mazhabnya apa? Masih mau membacakan Quran pada orang mati? Jadi yang ragu-ragu, udah aku kasih tahu. Udah aku kasih tahu masih ragu juga. Itu tiang itu kan dibuat. Untuk apa tiang itu dibuat? Untuk mengantukkan kepala yang ragu-ragu. Itu guna tiang itu dibuat. Dibacakan dalilnya ragu juga lagi. Membacakan tahlil la ilaha, Nabi mengambil pelepah kurma, dibelahnya pelepah kurma jadi 2, ditusukkannya di kubur, ditusukkannya ke kubur. Ternyata kata Imam Nawawi, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj, pelepah kurma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia.
Jadi kalau ada orang tak mau bertahlil, berarti dia lebih hina dari pelepah korma. Jadi pelepah apa dia? Pelepah pinang. Sedangkan pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Apalagi tahlil orang beriman. Yang membuat kita ini diterima amalnya adalah tahlil. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bacakan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikan hadiah bacaan Yasin kami. Sampaikan hadiah pahala tahlil kami kepada almarhum Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau aku mati, mau kalian mengirimkan? Semangat orang nih. Sudah jelas? Masih ada yang ragu-ragu? Nah, takut kau ngantuk kan? Macam mana yang betul bagi makmum membaca Fatihah? Sebab imam macam kilat, cepat betul. Ini nama imamnya ini Valentino Rossi. Amin. Sini. Tuh yang pakai topi ada tulisan ya. Siapa aja lah surang, tapi jangan ramai, yang ramai, surang. Kenes dilo, sici dilo. Come here. Ini calon imam Masjidil Haram. Kita dengarkan bacaan Al-Fatihahnya. Mama ayahnya siapkan kamera. Ini tak bisa diulang balik. Siapa nama? Marsal itu polisi. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebut ha. Tak bergetar dadanya. Kalau bergetar dadanya ha. Itu ha. Kalau tak bergetar ha. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana boleh imam golak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah nanti Pak Imam. Kalau kalian mau baca Fatihah macam imam yang ada di Sungai Apit. Sah sholat. Kalau membaca Fatihah tak betul panjang pendek mat idgham gunnah qalqalah bila gunnah la sholata, tidak sah sholat. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah sholat siapa yang baca Fatihahnya tak betul. Dah, turunlah Pak Imam. Maka aku minta tadi surang naik. Kalau ada 5 kan habis duit aku.
Yang tak jelas baca Fatihah, sudah jelas baca Fatihah. Di Sungai Apit, sedangkan anak-anaknya aja jelas baca Fatihah. Apa lagi ayah-ayahnya? Betul? Apa maksud sholat pakai ingat ajo? Apa maksud sholat pakai ingat ajo tapi tak sembayang? Asal ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pojam mata ingat. Dah, itu namanya sholat eling. Tak perlu toga, tak perlu ruku, tak perlu sujud, tak perlu tasyahud. Yang penting toga, diam, eling. Itu namanya sholat batin. Sedangkan yang awak ni sholat zohir. Tapi di Masjid Agung tukang sholat tegak ruku, itu sholat zohir. Kita batinnya saja. Kalau ada orang yang begini, jangan marah. Kalau ada laki ibu begini, ibu marah. Jangan marah, ibu diam aja. Nanti sampai dia habis azan, jam 1 dia balik ke rumah, dia nanya, Dek, makanan abang mana? Sebut, Bang, abang makan batin aja. Abang tadi sembahyang zohir kan? Makan pun, abang tadi sembahyang batin kan? Iya. Makan abang pun, makanlah batin tuh bang. Ada Nabi mengajarkan sholat batin tak pakai zohir. Nabi sholatnya tegak, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam. Sholat itu zohir dan batin. Zohirnya gerakan, batinnya adalah khusyuk. Siapa yang sholat hanya batin saja, tidak zohir, maka keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan bukan guru, tapi guru segala guru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak-anak kecil ini diajarkan yang betul, supaya nanti kalau dia berumur 30, 40, mulai tobat ingin mengaji, jangan sampai tersalah jalan. Anak-anak masukkan ke pesantren. Sungai Apit ada pesantren. Ada kawan saya dari Sungai Pakning, Ustadz Khair, Dr. Khair, membuka pesantren. Di Bengkalis ada pesantren. Di Siak dikirim anak-anak Siak ke Kairo 100 orang. 1 bulan dikasih $100. Waktu zaman saya di Mesir. Saya waktu itu asal nengok orang Siak ini sakit hati saya. Mereka dapat 1 bulan $100. Dikirim bupati ke Kairo. Kami membuat surat proposal permohonan. La salam wala kalam. Siak ini luar biasa perhatiannya terhadap dulu. Sekarang tak tahu. Sekarang kabarnya lebih hebat lagi. Malah anak-anak ini dikasih ongkos balik, dibuatkan Islamic Center, didirikan, mereka belajar. Maka ini mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya mendapatkan pendidikan yang baik insya Allah. Rokan Hulu dibangunkan Islamic Center, anak-anak menghafal Quran, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang. Tapi yang dapat ini hanya Rokan Hulu saja. Kenapa Ahmad cuman jadi bupati Rokan Hulu? Kalau mau semua daerah di Riau ini bisa dapat macam Rokan Hulu, punya Islamic Center, punya pesantren, maka Pak Ahmad mesti jadi gubernur Riau. Setuju Bapak Ibu kalau Pak Ahmad ini jadi gubernur? Masalahnya dia tak mau pula jadi gubernur. Tadi katanya mau jadi anggota DPR RI. Itu maksudnya DPR RI. Sesudah itu pas pemilihan gubernur dia tetap ikut juga. Setuju? Dah selesai Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri-ciri
mengikut aliran Syiah. Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini Syiah nih. Tak mau nyebut radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa udah berubah Syiah nih? Makanya di mimbar Ahlus Sunnah biasanya mimbarnya tulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di masjidnya biasa ada tulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena ciri Syiah adalah mengkafirkan sahabat. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sama Umar tuh tiap hari dilaknat. Allahumma al'an sonamai Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Ciri yang pertama adalah tidak mau menyebut radhiyallahu an untuk sahabat Nabi. Yang kedua, cirinya yang kedua, rukun imannya mesti percaya kepada imam-imam. Sedangkan rukun iman Ahlus Sunnah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau Syiah percaya kepada imam-imam, maka disebut dia dengan Syiah Imamiyah. Imamnya yang pertama Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Sesudah Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sesudah Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sesudah Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq. Sudah Ja'far Shadiq, yang keenam adalah itulah dia Musa Al-Kazim. Maka disebut dengan Syiah Imamiyah karena wajib percaya kepada imam. Yang ketiga, kata dia Quran yang asli namanya Mushaf Fatimah, sedang dipegang oleh imam yang ke-12. Nanti sudah mau hari kiamat, imam yang ke-12 itu datang membawa Quran yang asli. Sementara yang asli datang, yang KW ini aja dulu pegang. Itulah yang Quran dibagi Pak Ahmad tadi itu tuh kata dia Quran KW. Sementara imam aslinya datang, nanti imam aslinya itu akan datang sementara hari kiamat. Yang keempat, dia bertakiyah. Dia takiyah. Kalau dia berjumpa dengan orang NU, dia katakan kami NU. Kalau ada orang Muhammadiyah, dia akan katakan kami Muhammadiyah. Kalau banyak orang Ahlus Sunnah, dia katakan saya ini Sunni. Kalau banyak Syiah, dia katakan kami ini Susi. Susi, Sunnah, Syiah. Jadi susah berdebat dengan dia. Kenapa? Karena dia bertakiyah. Yang kelima, mereka ada namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Aku nikahi engkau sampai jam 5 besok sore dengan mahar 2.500 tunai. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kelompok Syiah. Mereka mencaci maki saya di internet. Gara-gara saya membukakan kedok-kedok Syiah. Maka banyak saya diserang oleh Syiah. Saya tak peduli. Karena saya tak pernah nonton mereka. Apa hukumnya bersalaman setelah selesai sholat? Sebab ada juga yang tak mau bersalaman selesai sholat. Malah dia membentak, katanya selesai sholat itu zikir, bukan salam. Apakah boleh diketuk kepalanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum bersalaman selesai sholat? Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, masuk ke masjid belum salaman, Allahu Akbar. Selesai sholat dia salaman, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, dia pun salaman. Sunnah. Kalau sebelum sholat dia belum ada salaman, setelah salam dia salaman, maka salamannya itu sunnah. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, saya sudah salaman dengan Pak Jamal, saya sudah salaman dengan Pak Camat, saya sudah salaman dengan Pak Ketua LAM. Lalu selesai sholat saya salaman lagi.
maka salaman yang kedua itu hukumnya mubah. Itu kata Imam Nawawi. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat dia salaman, salamannya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, maka salamannya itu itu Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i. Yang tak boleh itu sedang sembahyang tuh salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Camat? Imam Nawawi, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Membaca kitab Arba'in, Imam Nawawi. Membaca Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Membaca kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Imam Nawawi imam kedua, imam besar, imam mazhab dalam mazhab Syafi'i. Mengatakan salaman selesai sholat itu sunnah. Dan kalau sudah salaman mubah. Tiba-tiba ada ustadz yang tak hafal hadis, yang tidak imam, membaca hadis kalau handphonenya hidup, kalau paketnya habis hadisnya hilang, membid'ahkan. Ibu bapak lebih percaya dia atau Imam Nawawi? Kalau aku ikut Imam Nawawi, takkan ku ikut Imam Ustadz Google tadi. Jelas? Nanti habis sholat masih salaman? Tapi masalah mengetuk kepala dia tadi jangan. Kita ini bukan tinggal di hutan. Kalau panas betul sapu-sapu aja sedikit. Habis salam dia sapu kepala. Apa hukumnya? Macam mana adat membaca kunut sholat subuh? Sebab ada juga sebagian tak membaca doa kunut. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Sekarang aku tes, ini jamaah ini masih ingat apa tidak? Yang paling tua, enaknya kalau ramai gerakkan aja mulut. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tak berkunut, yang paling tua sama yang paling kecil tak berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 paling kecil Hanafi dengan Hambali tidak berkunut guys. Hah? Yang salah kata Pak Cik yang tak sholat, betul. Biar kamu. Yang salah yang tak sholat. Tapi ini kita jelaskan dulu. Itu kesimpulan. Pak Cik ini mau gulnya aja langsung gul. Memang nanti ujungnya itu Pak Cik. Tapi kita apa dulu? Inilah akibat tak menonton Maroko nih. Mazhab yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Kalau masjid kita dari dulu berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka pakailah mazhab Syafi'i. Masjid Agung Sungai Apit ini berkunut apa tak berkunut? Berkunut. Dari dulu pakai mazhab apa? Kerajaan Siak Sri Indrapura mazhabnya Syafi'i. Kenapa di Makkah tak berkunut? Kenapa Madinah tak berkunut? Karena Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sejak tahun 1924. Sebelum 1924, sebelum dikuasai oleh rezim Saud, Muhammad bin Abdul Wahab, mazhabnya Hambali. Sebelum itu mereka bermazhab Syafi'i. Ini mesti paham. Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka imam kita baca kunut. Kalau dia terlupa, maka dia sujud sahwi. Jelas?
Saya menjelaskan pakai ilmu mazhab supaya kita paham bahwa kalau masjid kita berkunut, maka jaga tetap kunut, jaga tetap baca doa kunut, karena itu kalau dirobah akan menimbulkan fitnah. Tentang Bapak tuh kasih satu ruangan khusus, nanti kami bertanding bertinju berdua sama dia. Kasih ruang khusus berdua. Dia tak bisa aku jelaskan pakai ayat, dia mau bertinju sama aku. Kasih sama saya. Kasih ruangan situ. Mau tua mau muda sur aja nih, masih sur. Apa hukumnya menghina keturunan Nabi Muhammad seperti Syarif dan Syarifah? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Adiknya namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah ke Yaman. Itulah beranak pinak. Anak pinaknya As-Segaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syekh Abu Bakar, Al-Idrus, yang kita sebut dengan Habaib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak Habaib. Habaib ini datang ke seluruh dunia, bukan cuma ke Indonesia, ke seluruh dunia, menyebarkan dakwah kakek buyut mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya datang ke Siak Sri Indrapura, namanya Habib Usman Sahabuddin. Habib Usman Sahabuddin, orang Melayu memuliakan Habib. Datanglah Sultan Siak, dinikahkannya lah anaknya dengan Habib tadi. Nama anaknya Tengku Embung. Menikahlah Tengku Embung dengan Habib Usman Sahabuddin. Lahirlah Sultan-Sultan Siak yang bergelar Syarif. Laki-laki Syarif, perempuan Syarifah. Sultan yang terakhir yang menggabungkan diri dengan Indonesia, menyerahkan kedaulatan ke Insinyur Soekarno, namanya Sultan Syarif Qasim. Orang Melayu memuliakan keturunan Nabi atau menghina? Di mana makam Habib Usman Sahabuddin? Di tepi Sungai Siak, di samping Masjid Raya Al-Alam. Didirikan masjid oleh Sultan Siak, namanya Sultan Abdul Jalil, tahun 1762. Berdirilah masjid itu, di samping itulah makam sultan. Itulah dia di Pasar Senapelan, Pasar Bawah. Ibu pernah ke Pasar Bawah? Pernah ziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin? Alhamdulillah. Kalau belum, ziarahlah. Saya kalau ada tamu saya bawa ziarah. Ini makam Habib Usman Sahabuddin, ini makam Tengku Embung. Beginilah orang Melayu mencintai keturunan Nabi. Kalau ada wali membenci keturunan Nabi, dicabut kewaliannya. Sedangkan wali Allah dicabut kewaliannya. Apalagi cuman wali murid. Apa hukumnya main musik Melayu? Musik itu saya sampai pada kesimpulannya saja. Prosesnya panjang. Kalau maknanya baik, maka baik. Kalau maknanya tak baik, maka tak baik.
Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Baik apa tak baik? Baik, sesuai dengan ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Cinta satu malam, keong racun, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Baik apa tak baik? Yang baik halal, yang tak baik haram. Lagu Melayu baik apa tak baik? Lagu Melayu. Lagu Melayu ada yang baik. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Lagu Melayu tuh kan? Baik apa tak baik? Baik. Ibu besok pagi nyanyikan lagu tuh kalau laki tak sembahyang. Udah masuk? Sur pula menjawab pertanyaan. Mana yang betul? Baca Fatihah, bismillahnya berbunyi atau tak berbunyi? Mazhab Syafi'i berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali tak berbunyi. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Mazhab apa yang pagi tadi itu? Yang penting sembahyang. Yang penting sembahyang. Dia baru tobat. Dia baru tobat. Dulu mungkin dia mabuk, peminum, preman. Dia tobat. Jadi dia tak penting mazhab-mazhabnya. Yang penting sembahyang. Yang penting sembahyang. Dia husnul khot. Dia masih di ujung akhir ayatnya. Itu masih. Dia di akhir ayatnya masih mau bertobat. Itu sudah alhamdulillah. Daripada mati sakau.